Yuk. Oke, oke. Jadi selamat pagi, siang, malam untuk Bu dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan menjelaskan tentang tugas 3 riset operasi lanjut. Di sini ada anggota kelompok kami, terdiri dari saya, Brian Natali, lalu dengan teman saya, Fadilah Ramadhani CS Putra, lalu juga ada Ferdi Saifullah yang akan kami akan menjelaskan mengenai dua tugas, yaitu ada satunya ada assembling line, satunya lagi ada producing glass. Oke, mungkin boleh next saja. Ya, untuk yang pertama kita akan jelaskan dulu tentang assembly line balancing. Nah, ini diambil dari studi kasus produksi amplifier bagian 7.6. Nah, untuk deskripsi masalahnya seperti ini. Jadi, kita memiliki sebuah pabrik elektronik yang memiliki 12 operasi perakitan yang berbeda, atau kita bisa bilang 12 pos lah ya. Lalu untuk kendala utamanya adalah sebenarnya itu ada hubungan precedence dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi, untuk setiap aktivitas yang dilakukan ini ada aktivitas sebelumnya yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari deskripsi masalah ini adalah untuk meminimalkan waktu siklus atau cycle time agar beban kerja setiap stasiun tuh seimbang, nggak ada yang berlebihan dan cost efficient seperti itu. Nah, lalu ini di kanan kami juga lampirkan untuk tugasnya atau pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Next. Oke, di sini kita juga menyiapkan untuk mempermudah pengerjaan. Di sini kami menyiapkan ilustrasi data dan alur. Di sini kami mengambil sampel data tugasnya seperti yang telah diberikan di pada soalnya. Dan bagannya juga bagan 7.8 itu adalah bagan yang telah disediakan pada soal. Sehingga kita lebih mudah untuk melihat presiden-presidennya apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita dapat melihat ada beberapa kombinasi dari tabel data tugas dan diagram alur jaringan proyek, atau kita bisa bilang network diagram yang ditunjukkan oleh figur 7.8. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi jalur kritisnya nih. Jadi apa aja yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang berpengaruh sangat signifikan terhadap aktivitas tiap posnya seperti itu. Next. Oke, di sini kami juga memberikan notasi matematika yang akan digunakan pada penghitungan nanti, terutama menggunakan Python. Next. Oke. Selanjutnya juga ini masih ada notasi matematikanya seperti berikut. Next. Ya, lalu kita masuk ke dalam matematika modelnya. Pertama kita harus tentuin dulu nih. Tadi kan objektif functionnya adalah meminimalkan waktu cycle ya. Jadi untuk siklusnya itu harus dibuat waktunya itu em, minimal mungkin untuk waktunya. Untuk cycle-nya tapi harus maksimal gitu. Karena kita mau semua proses berjalan dengan maksimal, namun waktunya semakin sedikit seperti itu. Lalu juga di sini kita punya beberapa batasan, yaitu batasannya ada setiap tugas hanya bisa dikerjakan di satu stasiun. Bisa dilihat untuk rumusnya ada untuk semua i elemen dari task, maka itu dihitungnya dengan menggunakan sigma M elemen match proses dari IM. Nah, itu harus sama dengan satu karena cuma boleh mengerjakan satu satu stasiun cuma boleh mengerjakan sorry sorry setiap tugas boleh dikerjakan di satu stasiun seperti itu. Nah, untuk constraint-nya yang berikutnya ada yang kedua itu ada kapasitas stasiunnya. Nah, kapasitas stasiunnya itu dapat dilihat rumusnya juga seperti berikut. Nah, lalu yang ketiga harus bersifat biner. Nah, kenapa harus biner? Karena cuma ada dua, yaitu dikerjakan atau tidak dikerjakan di pos tersebut. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah analisa hasil optimasi. Oke, selanjutnya Pak Eh, dilanjutkan oleh Pak Ferdi. Baik, terima kasih Brian. Izin saya melanjutkan. Untuk analisis hasil optimasi, di sini kita menggunakan Google Colab. Nah, di mana sudah dimasukkan nilai dari task duration, juga predecessor, dan juga tentunya number of workstation juga sudah dimasukkan ya dari masing-masing data yang tadi sudah ditampilkan sama Brian. Dan ini sudah di-load data sesuai. Lalu setelah itu kita memasukkan objective function yang meminimalkan tadi ya dari tasknya sehingga cycle time itu diperoleh nanti maksimal. Ada tiga constraint yang juga telah di-set di sini, yaitu tadi yang terkait dengan apa namanya binary, adanya hanya satu set notasi untuk tiap tas dan juga terkait dengan apa namanya kapasitas stasiun. Nah, oke. Lalu setelah di input dilanjutkan dengan step analisa solver. Nah, ini dilakukan dengan set objektif pada nilai object function. Dilakukan changing variable set pada nilai binary. Kalau dilihat di sini dapat dilihat nilai dari task versus workstation sebagai changing point. Lalu
dimasukkan tiga constraint yang berkaitan dengan tugas di satu workstation. Kapasitas maksimum per workstation ada 4 task dan hasilnya langsung kita tes sebagai berikut yaitu segment result workstation satu yaitu task 1, 2, 3, 5 dengan total loadnya 20. Workstation 2 6, 8 total load 19, workstation 3 4, 7, 11 total load 19 dan task 4 workstation 4 task 9, 10 dan 12 total loadnya 18. Sehingga untuk di sini cycle time-nya terpenuhi untuk semua presiden constraint dengan cycle time maksimal di 20 menit. Hal ini juga sudah tergambar ya di sini untuk minimal efisiensi beban kerja yang sangat tinggi sehingga diperoleh untuk tiap workstation digambarkan pada grafik di mana minimum cycle time ada 20 menit pada 4 task yaitu 1, 2, 3, 5. Nah, next ini ada cara perhitungan tadi ya untuk yang totalnya. Jadi masing-masing dari grafik yaitu 1, 2, 3, 5 itu ada 3, 6, 7, 5 ditambahkan jadi total 20. Lalu untuk analisa sensitivitas ada tiga yang kita lakukan di sini, yaitu nilai dari workstation kita perlebar M2 ya sebagai workstation ada 2 sampai ada 6. Nah, di sini terlihat nilai cycle time-nya eh, apa dari M2 ke 6 semakin turun cycle time-nya yaitu workstation semakin banyak ya. Jadi sudah sesuai. Lalu yang kedua penghilangan nilai precedence yaitu alurnya itu kita hilangkan satu dari 2 ke 4 dan ternyata nilai cycle time-nya tetap sama. Jadi dikatakan presiden tersebut tidak mengikat pada solusi ini. Lalu terakhir ada nilai durasi setiap task. Nah ini sebelumnya kita coba 10% untuk dinaikkan 50% dan ternyata hasil dari cycle time untuk tasknya itu masing-masing ditambahkan 50% durasinya ya. Sehingga dilihat ternyata tidak signifikan perubahannya. Jadi cycle time pun untuk task yang ditambahkan tidak berpengaruh signifikan yaitu durasinya ya tidak berpengaruh. Oke, kesimpulannya cycle time optimal tercapai pada C20 menit. Lalu pembagian tas antar workstation sudah stabil dan tidak menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Dan terakhir uji yang dilakukan yaitu sensitivitas rendah baik perubahan durasi maupun perubahan precedence tidak mengubah cycle time. Namun workstation sangat berpengaruh. Oke, nah ini mungkin langsung kita coba simulasi. Kalau sudah terlihat ya. Nah ini simulasi yang kita lakukan. Langsung aja run all ya. Run all. Ntar, biasanya dia agak cepat. Pip install MIP, lalu form MP input model. Ya, mungkin ini jaringan ya. Sebentar. Oke, ini sudah kita masukkan. Nah, ini hasilnya masih kosong-kosong ya. Macet. Sorry. Sorry. Jaringan error, jaringan. Coba satu-satu bisa nggak, Mas? Hmm? Oke, ini udah nih. Oke, Di ini udah, satu-satu. ini udah, oke, Oke. ini udah oke. Nah, ini dilihat ya, ada model bit variable, constraint dada. Nah, kita langsung lihat segmen result sesuai ya dengan yang tadi. Sudah di running. Nah, ini juga secara perhitungan kita lihat dengan gun like sequence. Nah, sudah terlihat sama. Oke, ini untuk apa mencari optimal yang tadi. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya kita coba sensitivitas. Nah, sini kita coba pip install MIP dari ya kirain cepat. Oke, beres, beres. Datanya beres. Nah, masukin beres. Nah, ini kita coba sensitivitas yang pertama. Hasil tetap sama ya. Hasilnya lalu coba sensitivitas kedua. Oke, hasil tetap sama dan coba sensitivitas ketiga. Hasilnya sama. Oke, mungkin itu dari soal ke pertama yang terkait assembly line balancing. Dilanjut dari Fadila Rama. Monggo. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Eh, Mungkin akan saya lanjutkan dulu ya, karena kan kita akan pembukaan lagi. Untuk yang selanjutnya, mungkin boleh di-share Mas Fadila? Izin ya tadi ya. Udah Oke, terlihat.
Masih loading mas. Ya. Body slideshow ya, oke. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada di chapter 8.2 untuk production planning. Nah, langsung aja kita menuju deskripsi masalahnya. Jadi ini sekarang masalahnya ini tentang produsen gelas. Nah, produsen gelasnya ini dia mau memproduksi 6 jenis gelas. Nah, kita namain aja V1 sampai V6 gitu kan. Nah, setiap gelas ini akan diproduksi dalam satu batch. Nah, setiap satu batch itu akan berisi 1.000 gelas. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Nah, waktu yang dibutuhkan ini ada di 12 minggu gitu. Nah, goal kita apa? Nah, goal kita itu adalah menentukan kuantitas produksi dan kuantitas penyimpanan yang paling efisien untuk setiap minggunya gitu. Nah, buat apa sih efisien itu? Ya tentu biar harga total yang dibayarkan atau secara keseluruhan tuh lebih murah. Nah, oke. Kalau kayak gitu, constraint-nya itu ada apa aja sih? Nah, constraint itu kita bisa bilang bahwa ada di kapasitas, inventory, sama demand. Nah, kapasitasnya itu kita bisa bilang kapasitas yang kita bisa lihat adalah kapasitas manusia, mesin, dan juga penyimpanan. Nah, kapasitas manusianya ini sendiri kita hitung dalam waktu jam. Nah, dia tuh bisa 390 jam per minggu. Untuk mesinnya, dia 850 jam per minggu. Lalu untuk storage-nya dia bisa 1.000 tray. Nah, lalu untuk inventory-nya kita lanjutkan, kita bisa lihat bahwa sebenarnya initial stocks-nya tuh udah diketahui gitu. Jadi keadaan awal stoknya tuh udah ada, kita udah tahu gitu. Nah, kita membutuhkan final stock level gitu untuk diketahui seperti itu. Lalu untuk demand-nya sendiri kita harus bisa melihat weekly demand forecast-nya harus terpenuhi. Itu constraint-constraint-nya. Oke, boleh next saja kita ke bagian 2 yaitu notasi. Oke, bagian kedua ini seharusnya adalah notasi ya, notasi matematika. Jadi untuk notasi matematikanya ini adalah kita bisa bilang himpunan setnya itu ada tiga, yaitu produk, minggu, dan periode stok. Nah, untuk notasinya ini kita bisa bilang P atau PRODS, yaitu P itu adalah elemen dari yang tadi, varian satu, varian 2, varian 3, varian 4, varian 5, varian 6. Itu adalah jenis kelasnya gitu kan. Nah, habis itu untuk minggunya kita bisa pakai notasi T atau dalam satuan weeks gitu. Nah, T-nya itu tadi kan kita udah tentukan juga kan ada 12 minggu kan, makanya T-nya itu elemen dari 1 sampai 12. Nah, lalu untuk periode stoknya kita bisa kasih dengan T besar aksen. Nah, itu adalah himpunan periode waktu untuk inventaris. Nah, termasuk stok awal yang tadi yang sudah dikasih tahu gitu. Nah, T-nya juga elemen satu, sorry, T-nya itu elemen 0 sampai 12. Kenapa? Karena udah ada inisialnya, jadi T0 gitu kan. Indeks untuk stok di akhir periode T, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya untuk Nah, mathematical notation ya. Di sini tadi sudah dijelaskan juga ya, ada V1 sampai V6. Lalu di sini ada production cost-nya, yaitu ada untuk V1 100, V2 80, V3 110, V4 90, V5 200, V6 140. Lalu juga di situ ada masing-masing storage cost-nya. Initial stock-nya juga udah diberitahu, seperti yang dijelaskan pada soal. Lalu juga ada final stock-nya juga udah dijelaskan, yaitu ada 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10. Lalu juga untuk time worker-nya udah dijelaskan, time machine-nya udah ada, lalu juga storage space-nya ada. Oke, next. Nah, kita lanjutkan ke matematika model ya sekarang. Nah, matematika model ini kita mulai dari constraint-nya dulu aja ya. Constraint-nya itu ada stok awal, kayak yang tadi udah disebutkan. Nah, stok awal itu untuk persamaannya bisa dilihat seperti di persamaan yang pertama. Lalu untuk yang kedua ada keseimbangan stok alias stock balance. Itu bisa dilihat di persamaan yang kedua. Lalu juga ada yang ketiga, stok akhir wajib atau final stock level. Nah, itu dengan persamaan yang ketiga gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, constraint selanjutnya ada lagi yaitu kapasitas pekerjanya. Tadi kan juga sudah ditentukan kan kapasitas pekerja, kapasitas mesin, dan kapasitas storage. Nah, ini adalah constraint-constraint yang seperti disebutkan di sebelumnya. Persamaannya ada di persamaan 4, persamaan 5, dan persamaan 6. Oke, next. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke proses overview-nya. Nah, jadi gimana sih proses overview-nya? Nah, pertama, kita akan mengumpulkan data permintaan alias forecast demand selama 12 minggu ke depan. Ya, karena ini akan menjadi acuan ya, seberapa banyak produksi yang akan dilakukan gitu. Nah, lalu untuk constraint dan tujuannya adalah sebenarnya kan kita bisa aja mau produksi sebanyak mungkin kan. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini ada menggunakan tenaga manusia dan tenaga mesin yang masih terbatas seperti itu. Jadi kita harus menetapkan kapasitas, yaitu ada pekerja, mesin, dan juga gudang.
Nah, itu sebagai kendala karena kita akan mendefinisikan tujuan model untuk meminimalisasi biaya. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakuin untuk minimalisasi biaya itu? Nah, kita bisa melakukan optimasi jadwalnya. Nah, gimana cara mengoptimasi jadwalnya? Kita akan menggunakan pemrograman linear untuk menemukan kuantitas produksinya seperti itu. Dalam hal ini kita akan menggunakan Python agar lebih mudah. Oke, lalu yang terakhir kita akan memenuhi target dari demand-demand tersebut dengan cara memastikan semua permintaan terpenuhi dan stok akhir setiap produk tepat mencapai batas wajib minimum seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rama ya. Selanjutnya terkait analisis hasil optimasi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya Brian. Jadi dari case ini intinya adalah kita berusaha untuk mencoba melakukan forecast untuk produksi selama 12 minggu ke depan dengan total ada 6 jenis gelas yang akan diproduksi. Dengan mempertimbangkan constraint yang ada, tetap kita mencoba untuk mencari eh, langkah yang paling optimal guna mengurangi total cost dari produksi dan juga penyimpanan ya. Sehingga dari eh, model ini didapatkan untuk total cost yang paling minimum adalah sebesar 187.994 eh, pound sterling ya atau euro itu ya. Dan juga dari tabel optimasi ini bisa dilihat bahwa dari masing-masing jenis gelas atau jenis produksi gelasnya terdapat dua kategori yaitu eh, produksi dan juga store. Artinya eh, di model ini juga kita membuat dalam satu jenis ini berapa banyak yang akan diproduksi dan juga berapa banyak yang akan di store atau disimpan karena di salah satu constraint tadi disebutkan bahwa ada apa namanya final stock ya yang harus terpenuhi dari masing-masing eh, jenis gelasnya gitu sehingga kita harus hitung juga dari berapa banyak yang akan disimpan nantinya. Dan juga dari tabel ini ya bisa dilihat ini dari W1 sampai W12 karena time frame-nya 12 minggu. Sebenarnya masih ada lagi W0 karena disampaikan ada initial stock yaitu stok awal. Jadi perhitungannya adalah dari stok awal yang ada ditambah produksi dikurangi oleh demand yang akan disalurkan. Nah, itu akan sisanya akan di store atau disimpan dan itu harus lebih besar daripada final stock yang ditetapkan pada tabel constraint-nya seperti itu. Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa total cost-nya bisa tercapai yang paling minimum, tapi juga secara cara program tetap visible, artinya tidak ada concern yang dilanggar. Dan juga untuk outputnya ya ada kurang lebih sekitar 12 minggu dengan V1 sampai V6 atau 6 jenis produk. Dari tabel tersebut, kita coba untuk buatkan grafik ya. Yang pertama adalah terkait total production per week, di mana ada peningkatan di beberapa minggu, seperti pada minggu ke satu mulai naik ke minggu keempat sampai ke minggu 8 puncaknya, kemudian mengalami penurunan di minggu ke 12. Hal ini sebenarnya sejalan dengan demand yang ada data ya gitu. Jadi semakin meningkatnya demand ini mempengaruhi total produksi yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan atau penyesuaian dalam proses produksi. Kedua juga kita coba untuk bandingkan antara constraint antara 3 poin antara yang pertama adalah initial stock, ini grafik warna biru. Yang kedua adalah jumlah gelas yang diproduksi warna hijau dan juga jumlah gelas yang di store atau yang disimpan yaitu yang warna merah atau kita sebut biasanya final stock ya untuk atau untuk safety stock gitu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dari data stok awal, total produksi kumulatif dan stok akhir wajib atau final stock untuk 6 produk sebagai representasi dari constraint balancing stock. Secara umum grafik ini menunjukkan bahwa total stoknya telah dioptimalkan secara efisien untuk memenuhi demand yang dibutuhkan. Ditambah 10 unit stok akhir wajib untuk mewakili apa namanya barang yang disimpan ya sebagai salah satu syarat di dalam constraint yang ternyata terpenuhi juga dari model optimasi tersebut. Kemudian selain melakukan optimasi dari apa namanya data yang telah diberikan, kita juga melakukan analisa sensitivitas ya terhadap apa namanya data tersebut. Ada dua dua kategori yang kita coba lakukan perubahan. Yang pertama adalah dari sisi kapasitas pekerja ya. Kapasitas pekerja kita coba untuk naikkan dan juga coba kita turunkan. Bisa dilihat bahwa pertama kapasitas pekerja ini kita naikkan 10% lebih tinggi yaitu yang awalnya 390 menjadi 300 menjadi 429 jam. Kemudian juga untuk bottom atau batas bawahnya kita turunkan 10% dari yang tadi 390 menjadi 351 jam. Kemudian variabel yang kedua yang kita coba untuk variasikan adalah biaya simpannya. Kita naikkan menjadi 1,5 kali
dari standarnya, dan juga coba kita turunkan sebanyak setengahnya atau 0,5 kali dari standarnya. Maka didapatkan, bisa dilihat bahwa ketika kapasitas pekerja ini rendah ya, artinya 351 jam, yang standar ada 350 jam, itu ternyata hasilnya adalah none ya, artinya tidak visible gitu, bahwa model tersebut sangat sensitif terhadap penurunan pada kapasitas pekerja, sehingga kapasitas yang lebih rendah ini memaksa perusahaan untuk memproduksi lebih awal gitu ya, atau membatasi produksi produk yang membutuhkan waktu kerja cukup tinggi gitu, sehingga menghasilkan penalti biaya yang lebih besar, sehingga sangat sensitif terhadap kapasitas pekerja. Dan juga untuk kapasitas pekerja yang dinaikkan itu ternyata tidak terlalu banyak mempengaruhi terhadap total cost minimum ya. Bisa dilihat yang tadinya total cost minimum ada 187.000, ternyata ketika kapasitas pekerjaannya kita naikkan, itu penurunan nanti tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 6.000 pound sterling atau euro berkurangnya. Dan juga terkait biaya simpan, bisa kita lihat ternyata untuk biaya simpan lebih tinggi ini, kenaikan biayanya lumayan besar gitu ya, sehingga model ini ternyata sensitif terhadap biaya simpan. Dan ini bisa mempengaruhi dari karakteristik daripada perusahaan ini, apakah akan menerapkan sistem safety stock ya, safety stock, atau menggunakan just in time gitu, tidak menggunakan safety stock. Sehingga ya tadi yang seperti saya sampaikan, kesimpulannya bahwa dari strategi yang tadi disampaikan, bisa menggunakan dua strategi pendekatan, bisa itu buffer stock. Jadi misalkan pada produk V5 ya, atau gelas tipe 5 ini biaya simpan terendah ya, 11 euro, digunakan sebagai penyangga kapasitas. Stok V5 ditumpuk lebih tinggi untuk menghemat jam kerja di minggu-minggu sibuk, yang memungkinkan alokasi kapasitas untuk produksi yang lebih mahal. Atau kita bisa juga menerapkan just in time itu, di mana sebagian besar produk, terutama yang eh, stoknya ternyata mendekati nol ya, seperti V2, V3, V4, dan V6, itu dijaga stoknya supaya tidak mendekati nol, untuk menghindari biaya penyimpanan yang ternyata lebih tinggi, seperti itu ya. Nah, untuk running modelnya, saya menggunakan Visual Studio Code ya, untuk dengan bahasanya tetap Python ya. Ini saya menggunakan import pulp ya, atau linear programming, untuk melakukan menyelesaikan masalah optimasi, dan juga dengan bantuan Pandas ya, library-nya. Di sini bisa dilihat untuk datanya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, dari V1 Sama. sampai V6. Mas, sorry belum kelihatan Pythonnya. Oh, sorry, iya, iya. Yes, Mungkin share tadi screen soft mungkin share. boleh dialihin. Yes. Oh, iya, sorry, sorry. Yo, Saya udah terlihat. aman. Oke, jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi seperti saya sampaikan, kita pakai library pulp ya, atau linear programming, dan juga bantuan Pandas untuk Python ya, untuk menyelesaikan soal linear programming ini. Pertama, saya masukkan untuk data demand terlebih dahulu, seperti yang ada di table, mulai dari V1 sampai V6, terlampir ya demand-nya, seperti ini. Kemudian juga dimasukkan parameter lain, seperti production cost di gelas tipe 1, gelas tipe 2, sampai gelas tipe 6. Kemudian juga storage cost, initial stock ya, atau stok awal, nah, tadi ini saya sampaikan. Jadi sebenarnya bisa dibilang di W0 ya, minggu ke-0, mulai dari gelas tipe 1 sampai gelas tipe 6. Final stock, nah ini final stock yang harus dipenuhi dari masing-masing gelas ya, di akhir setelah demand terpenuhi. Artinya harus antara initial stock ditambah produksi dikurangi demand, itu harus lebih besar daripada final stock yang dicantumkan. Itu adalah salah satu constraint-nya sebenarnya. Kemudian waktu pekerja, waktu mesin, dan juga kapasitas storage dari V1 sampai V6 tetap. Untuk waktunya, time frame-nya kita buat 12 minggu. Kemudian masuk ke model optimasinya ya. Model optimasinya ini seperti yang tadi sampaikan mengenai POP ya. Linear programming untuk minimize ya, karena kita meminimasi total biaya. Selanjutnya ya produksi, kita menghitung dari sisi produksi terlebih dahulu, di mana tadi produksi ya di model matematika notasinya dilambangkan sebagai P ya. Produksi P di waktu T ya, di waktu T. Dan ini logboundnya sama dengan nol, artinya harus lebih dari sama dengan nol produksinya. Dan juga store yang disimpan ya, yang disimpan harus lebih dari sama dengan nol. Selanjutnya ya ini objective functionnya untuk meminimasi nilai Z-nya, dan constraint-nya saya masukkan dari stok awal, inisial stok ya tadi seperti data terlampir. Nah, keseimbangan stoknya ini adalah yang diproduksi dengan yang disimpan dikurangi demand, itu harus lebih besar daripada final stock. Ya, harus lebih besar daripada final stock ini. Dan juga kapasitas pekerja, kapasitas mesin, dan juga kapasitas gudang ini harus disesuaikan dengan data yang tercantum. Kemudian mulai masuk ke solusi dan juga output ya. Kita coba langsung aja running ya.
Ini di terminal ya, sebenarnya saya udah running ini, running lagi. Nah, ini ya, muncul. Jadi tadi saya pakai di sini continuous ya. Nah, ini continuous. Kenapa continuous? Karena memang diperbolehkan untuk desimal. Kenapa boleh desimal? Karena dia sistemnya ribuan, jadi tidak tidak mempengaruhi daripada perhitungan dari barang tersebut. Dan bisa dilihat untuk total cost minimumnya ya didapat 187.954. Nah, selanjutnya selain itu kita juga melakukan apa namanya analisa sensitivitas ya, di mana ada dua variabel yang coba kita variasikan, yaitu pertama adalah terkait apa namanya jam kerja ya, kapasitas pekerja. Mana? Nah, ini skenario pertama mengurangi kapasitas pekerja 10% lebih rendah, dan skenario ketiga meningkatkan kapasitas pekerja di mana 10% lebih tinggi, 129 jam ya. Dan juga variabel keduanya adalah kita mencoba untuk meningkatkan biaya penyimpanan ya, 50% lebih tinggi, dan mengurangi biaya penyimpanan 50% lebih rendah dari apa base-nya lah atau standarnya. Nah, ini kita coba running aja ya, hanya hanya di situ sih perbedaannya. Nah, ini didapat ya hasil seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang paling signifikan membedakan adalah dari sisi biaya simpan ya. Jika biaya simpannya tinggi, ternyata dia sangat-sangat mempengaruhi daripada total cost yang dihasilkan. Namun ketika kapasitas pekerja rendah pun, ternyata model tersebut menjadi tidak optimal gitu. Artinya tidak visible. Ada constraint yang tidak bisa dipenuhi. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, Oke, mungkin dari teman-teman, Mas Ferdi, Mas Brian, ada yang disampaikan lagi? udah sih udah. Dari saya cukup. Cukup Dari ya, saya juga cukup. cukup ya. Oke, Oke. mungkin Kalau kayak karena gitu, ya gimana ya Mas? silakan Mas Brian. Silakan. Oke, ya karena dibuka oleh saya, jadi mari saya yang tutup ya. Oke, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video kami. Kami sadar bahwa video ini masih banyak kekurangannya. Nah, untuk kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan dan mungkin misalnya ada yang kurang berkenan seperti itu, mohon dimaafkan. Sekian dari kami untuk presentasi tugas 3 ROL. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Masih, bye.